Selamat pagi. Nih komen dari Ibu Gempi. Wah, kayak anaknya Gading Martin. Pak, saya GD. GD itu apa? Gula darah ya. 244. Oh, tinggi, Bu. Itu udah disebut sebagai diabetes itu, ya. Di bawah 150 aja disebut pre-diabetes loh. Ini udah tinggi itu. Itu kalau ketemu di KTR pasti diobati itu, Bu. Ya, dikasih obat ya pasti di formin tuh pasti itu. Nanti habis formin nambah lagi, nanti glipin tuh, nanti habis glipin nambah lagi ke pastantin tuh, ya. Dan ujungnya enggak turun, ujungnya enggak turun. Obat itu diminum harusnya kan menyembuhkan, tapi justru malah ketika kamu diobati malah jadi seumur hidup minum obat. Kamu udah kena patil, nah di patil kamu kena patil tuh ya, nanti ujungnya cuci darah, ya. Tapi sekarang saya sudah mulai olga, bukan olganya itu harus, ya. Olga itu harus, kamu sehat nggak sehat harus olga. Olahraga kan maksudnya kan, ya. Jaga makan sama aja, apa yang kamu jaga, yang dijaga makan apanya gitu. Apa harus minum OBAT? Ya harus minum OBAT-nya, karena kamu udah terfarmasi. Bagaimana kamu nggak minum OBAT-nya? Ya kan untuk menjaga supaya itu kan untuk menjaga supaya gedemu nggak brutal. Kalau mau sembuh, sehat, tidak terfarmasi, ya satu-satunya cara ya kunci mulut. Makan ketika butuh, bukan makan ketika ingin. Yang paling gampang, ini dengerin banyak konten saya lah, Bu. Ya, dengerin banyak konten saya. Konten saya itu edukasi semua itu. Nggak ada konten-konten yang lain hanya joget-jogetan, saya nggak ada. Semuanya edukasi itu. Konten saya. Makanya di-ban sama TikTok. Banyak di-ban sama TikTok. 8 akun saya di-ban sama TikTok karena konten saya itu menyehatkan. Konten saya itu mengedukasi orang. Kalau konten telanjang-telanjang itu nggak di-ban sama TikTok. Gitu. Kalau konten saya banyak, 8 akun saya. Belum video-video saya itu. Ratusan ribu video saya itu kena bane-bane, banyak banget. Ya, jangan berpikir video saya yang nongol-nongol begini itu setiap kali saya buat konten langsung nongol loh. Banda, banyak yang di stop sama entok-entok, nggak boleh ditayang, banyak yang kena mati, banyak. Aduh, itulah dia. Nggak tahu kenapa yang baik itu seringkali justru malah banyak musuhnya dan banyak yang membenci. Itu dia. Padahal hidup itu kalau kita bisa melihat pengalaman orang lain, maka kita nggak perlu mengalami. Kan gitu. Itulah sebabnya pengalaman disebut sebagai guru yang mahal. Gitu. Nah, ini yang saya ngomong begini, apakah nanti lolos sensor juga saya nggak tahu kan. Ini kan semuanya tergantung algoritmanya yang dibuat sama mereka. Menguntungkan tok enggak? Apalagi saya nggak pernah menguntungkan tok untuk ini ngasih duit sama dia. Nggak ada saya ngasih duit sama dia. Tokopedia loh, di TikTok shop saya loh, itu keranjang kuning saya lebih banyak di-ban sama TikTok. Loh, gara-gara apa? Gara-gara udah dikasih keranjang kuning pada nanya, Pak belinya di mana? Padahal udah ada keranjang kuningnya itu. Ya kayak gitu. Jadi ngelantur kemana-mana tadi saya jadi ngomongnya dah. Ini ya. Ya kalau memang ibu mau berhenti OBAT, ya mau tidak mau ibu harus membuat pola yang membentuk ibu sehat. Ya, ini kan masalahnya ibu udah terdegenerasi itu, terdegeneratif. Artinya apa? Sel ibu enggak makan, sel ibu rusak, sel ibu bermasalah. Dimulai dari gula itu. Itu namanya degeneratif, di mana sel gagal meregenerasi dirinya. Ya, kenapa ya? Karena makanan. Melek moto, melek cangkem jajan, melek moto, melek cangkem kue, melek congkok, melek moto, melek cangkem mangan, madang, melek moto, melek cangkem cemilan, melek moto, melek cangkem cepulu, melek moto, melek cangkem apa gorengan gitu. Itu jadinya kayak begini, minuman-minuman manis gitu. Singkirkan. Kalau kamu masih suka minum manis, bukannya enggak boleh-boleh, saya juga masih minum manis. Tetapi ada waktunya dan apa yang harus dilakukan. Baru kamu minuman manis itu kan energi, kalori. Kamu harus menggunakan aktivitas tubuhmu. Gitu. Ya. Bisa diminum ketika habis nge-gym atau sebelum nge-gym. Nah, itu boleh diminum. Karena apa? Karena aktivitas tubuhmu membutuhkan lebih kalori itu gitu. Tapi
yang lebih penting dalam kehidupan kalau kamu mau bebas OBAT dan sehat kayak apa yang saya alami dan ribuan teman-teman yang lain yang mengikuti pola yang saya sampaikan, yang sekarang ini mereka mendapatkan kesehatan, makan apa saja tidak dilarang. Kamu makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Makan itu, tapi tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu aja jawaban saya. Ya, kenapa? Karena dengan cara tidak sarapan dan tidak makan malam, paling tidak kamu punya waktu 18 jam tubuhmu lapar. Nah, ketika tubuhmu lapar itu loh, selmu memperbaiki diri. Gitu. Ketika tubuhmu lapar itu selmu memperbaiki diri. Sehingga sel-sel yang rusak dimakan sama sel yang sehat. Kenapa? Karena sel yang rusak itu asam amino terbaik untuk makanan sel tubuh. Nah, kamu tidak bakal bisa sel tubuhmu memakan asam amino terbaik, yaitu sel yang rusak, kalau kamu makan mulu. Kenapa ya? Karena sel yang rusak makan mulu. Gitu, apalagi gula makanannya. Ya sudah, ujung-ujungnya kena kanker, tumor, miom, kista, lipoma, itu gula semua itu. Ya, glukoma, Alzheimer, osteoporosis, itu semuanya gula semua itu. Ya, jerawatan kayak anak-anak muda, anak-anak kita gitu. Itu jerawat, itu gula semua. Gigi bolong-bolong semua itu gula semua itu. Ya, itu gula semua. Makanya perlu diberesin. Caranya adalah tidak sarapan dan tidak makan malam. Mulailah makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Gitu. Pak, lapar. Ya sudah, jangan dilakukan lah. Itu kan pilihanmu. Ngapain lu tanya sama saya? Kan nggak penting tanya sama saya juga. Yang punya mulut kamu. Saya cuma bisa ngomong begini. Kan nggak mungkin saya bilang, jangan lo, jangan makan lo. Oh, makan nanti tak ikat tanganmu. Kan saya nggak bisa begitu. Saya nggak bisa begitu. Ya, harus dicoba sehingga kamu bisa ngerasain. Oh iya bener kata Pak Jess. Kalau kamu nggak nyoba ya tanya mulu, tanya pertanyaan yang goblok begitu, ditanyain mulu sama orang-orang yang ada di konten, di komen-komen saya itu ada banyak orang yang gobloknya minta ampun itu. Ya, tanya mulu gitu. Pertanyaannya kalau masuk akal dan bisa dicerna dan bisa menjadi berkat buat orang lain, saya pasti jawab. Kalau pertanyaannya enggak berguna buat saya dan berguna buat orang lain, ngapain saya jawab? Kan enggak guna. Lah ini Ibu, ini pertanyaannya boleh nih, makanya saya jawab. Saya buatin VT gitu. Ya pilihannya ada di Ibu sendiri, mau berhenti OBAT atau tidak, pilihannya di Ibu. Gitu. Karena kalau tidak ya seumur hidup ujungnya innalillahi, pasti umurnya lebih pendek. Karena apa ya? Karena OBAT itu. Ya. Orang yang mengganggu kolesterol dan orang yang membiarkan kolesterolnya liar, lebih panjang umurnya orang yang membiarkan kolesterolnya liar daripada yang mengganggu kolesterol. Kamu boleh teliti omongan saya. Cari jurnalnya, tanya sama ChatGPT, tanya sama itu Gemini. Nanti jawabannya pasti sama dengan omongan saya. Ya, tanya sama dokter yang sekolah 4 tahun, 6 tahun. Jangan tanya sama dokter yang sekolah 12 tahun lalu praktek. Ya, itu dia. Gitu loh, Jess. Pasti nanti omongannya sama kayak saya. Kamu dengerin dokter awet muda ngomong. Pasti omongannya saya, karena saya tahu. Saya enggak pernah mendengarkan dokter awet muda ngomong ya, tapi beberapa kontennya saya dengerin. Loh kok cocok ya? Oh berarti saya enggak salah. Loh kok cocok ya? Pasti ya, berarti saya enggak salah. Gitu. Itu yang kamu bisa buat itu. Bunikan. Nah, Bunikan coba tuh dengerin kontennya Bunikan. Enggak jauh-jauh dari konten saya pasti. Kalau mereka belajar, saya mengalami. Jadi cocok gitu loh. Dari apa yang mereka pelajari dan dari apa yang saya alami dan praktek sekian ribu orang yang ada di belakang saya yang ikut pola yang saya sampaikan, cocok gitu loh. Kenapa mesti kamu masih cari-cari lagi? Kenapa mesti kamu mau percaya-percaya lagi? Saya nggak pusing masalah sertifikat-sertifikatan. Buat apa? Lu tanya sertifikat sampai ndelemek kan nggak akan jawab. Kan sudah dijawab di konten-konten saya. Ngapain lu tanya? Karena tolol aja. Makanya pertanyaannya nggak perlu dijawab gitu loh. Ya, gitu Pak, Bu. Semoga cepat sehat. Tidak makan tidak membuat kamu mati. Percaya sama saya. 3 hari kamu tidak makan, kamu tidak akan mati. Benar. Saya udah melakukan 7 hari tidak makan, hanya minum saja. Ini buktinya Effendi. Kayak begini nih adanya nih. 7 hari tidak makan saya pernah melakukan itu. Dan tidak mati. Manusia mati dengan cara tidak makan itu setelah 30 hari lebih. Tapi kalau dia masih minum, dia masih sehat. Nah, itu dia. Ya.